Your name I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you to look at me? Set on fire until the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Utami dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang teori-teori hak asasi manusia. Baiklah, tentang teori hak asasi manusia. Pengertian dari hak asasi manusia sendiri ialah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia atau human rights dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia atau human rights bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia atau theory of human rights ini terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat atau teori Equity Agreement pada tahun 1632 sampai 1704. Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang menurut Masyur Effendi. Yang kedua yaitu Trias Politica atau teori Trias Politica pada tahun 1688 sampai dengan 1755. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3. Yang pertama yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa menurut Masyur Effendi. Yang ketiga yaitu teori kedaulatan rakyat pada tahun 1712 sampai dengan 1778. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat termasuk asasi manusia menurut Masyur Effendi. Yang keempat yaitu teori negara hukum atau teori state of law pada tahun 1724 sampai dengan 1904. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan kewajiban warga negaranya menurut M. Tahir Al-Zahri. Teori menurut Todung Mulya Lubis. Ada 4 macam teori menurut Todung Mulya Lubis. Yang pertama yaitu teori hak asasi alami atau natural right theory. Teori kodrati mengenai hak natural rights theory yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrat atau natural rights theory. Teori ini dapat diurut kembali jauh dari zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Selanjutnya ada Hugo de Groot, nama latinnya Grotius, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai bapak hukum internasional yang mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler. Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan revolusi Prancis, adalah salah satu di antara penantang teori hak asasi kodrati, tetapi penantang teori hak asasi kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf ultirapian dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak asasi kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan verifikasi kebenarannya. Yang kedua, teori positivisme atau positive theory. Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Teori ini atau mazhab positif ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan yang lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam ataupun moral. Yang ketiga yaitu teori relativisme budaya atau cultural relative theory. Teori ini merupakan salah satu bentuk antitesis dari teori hak-hak alami atau natural right.
Teori ini berpandangan bahwa hak itu bersifat universal, merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan perbedaan berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Yang keempat itu doktrin Marxis. Doktrin ini menolak teori-teori hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber seluruh hak. Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak kodrati dilupakan. Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya. Ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Sekianlah hasil dari pembahasan tentang teori-teori hak asasi manusia. Dan sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.